Nama saya Boris Thompson Manulang, biasa dipanggil itu Boris Bokir. Nama orang Batak kayak saya ini kan, Boris Thompson Manulang, keren-keren namanya. Boris siapa? Kon kalian ada namanya Boris? Pasti jarang. Boris itu asalnya dari Rusia. Ya. Boris itu kalau di Indonesia selevel sama Asep. Kalian nggak tahu aja. Di sana itu pasaran nama Boris, cuma kalau di sini jarang. Bapakku ini entah apa berpikir apa dia ini ngasih nama anaknya ini keren sumpah. Sampai mukanya kebanting semua. Nama abangku Bobby Gilbert Manulang. Sama kebanting juga mukanya. Satu lagi namanya Boston Richard Manulang. Aku nggak ngerti lah bapak ini. SMA aja nggak lulus tapi pemikirannya bisa jauh kali. Ada lagi nih, itu kalau yang keren-kerennya ya. Ada lagi yang kampungan yang nama orang Batak ini. Ada. Kalau kalian pernah lihat namanya ini, kalian pasti ini pasti Batak. Walaupun kalian nggak tahu dia, belum pernah lihat orangnya, pasti kalian udah bisa mengira ini orang Batak ini pasti. Karena namanya itu jarang sekali kalian temukan di dunia ini. Pasti. Namanya itu pasti ada Partogam, Binsar, itu nggak mungkin kalau bukan orang, pasti orang Batak itu. Dan kalau kalian absen itu namanya panjang kali namanya. Kalau lagi Uwan itu dia namanya biasa disingkat-singkat. Karena panjang kali, kalau Uwan tuh nggak muat itu. Beres dia ngisi itu udah beres, waktu ujian udah beres, nggak bisa jawab dia itu. Nggak bisa. Kawanku ada namanya, karena kenapa ya? Gini, kalau orang Batak ini memang adat istiadatnya, jadi kayak nama itu banyak dia unsur-unsur titipan. Faktor-faktor kepentingan orang-orang luar. Ya, orang luar itu seperti ada dari nenek, dari kakek, ini harus ada ini namanya ini. Ini namanya harus ada ini. Bapaknya pun sendiri, aku belum ngasih nama, kok udah lengkap nama anakku. Bapaknya itu belum ngasih nama. Anak itu udah 4 suku kata namanya itu udah. Kayak ada nama kawanku ya, namanya memang keren-keren, tapi ini, entah namanya nama depan semua ini. Gerald Obsilius Victorius Indra Sinaga. Panjang kali namanya itu. Dipanggil Aldi. Tahu kan? Dan ada yang nama paling fenomenal menurut aku ya. Ada nih, ngeri kali ini gak akan kulupakan. Sampai aku nanti tua stroke pun gak akan kulupa ini. Namanya itu komputer. Aku tak bilang, kenapa nama komputer? Mukanya macam keyboard kayaknya. Iya kan? Dan setelah si komputer itu gak enaknya si komputer itu kasihannya apa ya? Maksudnya, pada saat di absen itu kurang enak ya. Komputer lagi ngeheng bu. Jadi si komputer ini ditemukan di jalan raya. Ya, itu Pak kata-kata terakhir saya Pak, jalan raya. Jalan raya Pak. Saya Boris Bokir, terima kasih. Oke, gara-gara acara ini satu apartemen mulai ada perpecahan. Jalan raya. Jalan raya, kamu harus meneruskannya dengan jalan raya. Ya? Yaudah kita balik lagi, masih di Battle of Lu yang bonceng, wah. Lu nggak tahu yang di belakang. Dan pastiin, lu kalau mau neduh, lu pastiin tempatnya itu ada atap nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah, kalau belum kenal ya kenalin, nama gue Ridwan. Ingat ya, nama panjangnya Muhammad Ridwan. Ada lagi nama panjang banget, Muhammad Jibril Minkail Israfil Izrail Munkar Nakir Rokidatit Malik Ridwan. Apal nggak lu? Kayak ngaji. Tapi nggak apa-apa, kalau nggak pengen ribet panggil Ridwan juga nggak apa-apa. Nih buat yang cantik, kalau nggak pengen ribet panggil sayang juga boleh. Apa lu nggak seneng gua godain dia? Sini gua godain. Gua dari Bogor. Gua seneng banget kalau main ke Jakarta karena di sini anak mudanya cantik-cantik, ganteng-ganteng, gaul-gaul. Di Bogor juga sama, ganteng-ganteng, cantik-cantik, tapi norak-norak.
Masa nyebut merek aja merek? Wan, baju lu merek apaan? Merek. Merek mah di pinggir jalan. Tapi emang sekarang tuh gue lagi gampang kesel sama orang. Salah satu penyebabnya karena semenjak gue cukur rambut banyak yang bilang muka gue serem. Emang muka gue serem? Tai lu. Tapi yang paling parah minggu kemarin, pas gue baru selesai cukur rambut, gue ketemu bapak-bapak. Lagi gendong anak, gue liatin anaknya nangis. Bapaknya kesel, marah-marah sama gue liatin bapaknya juga nangis. Nggak lama datang ibunya cantik. Gue liatin, bukannya nangis, dia malah naksir. Ngeliat ibunya naksir, bapaknya makin nangis. Tapi emang kalau lu perhatiin ya di sekeliling kita tuh banyak orang yang ngeselin. Apalagi di jalan raya tuh banyak banget. Kayak tadi gue dari Bogor ke sini naik motor. Ngeselin. Jadi ibu-ibunya bawa motor juga depan gue. Bawa motornya sih pelan, santai. Tapi di tengah-tengah. Ngalangin. Gue klaksonin gak mau minggir. Gue klaksonin lagi masih gak mau minggir. Akhirnya gue kesel, gue buka kaca helm, gue teriakin, Bu, kalau nggak berani bawa motor kencang-kencang, jangan bawa motor di jalan. Di temjon. Ya karena itu kan mengganggu pergerakan gua. Untung yang dihalangin gua, orang yang nggak lagi buru-buru. Coba kalau yang dihalanginnya orang yang lagi buru-buru, misalnya Satria Baja Hitam. Lagi buru-buru naik motor ngejar penjahat, dihalangin. Kalau sama gue masih baik, ada yang ngalangin paling gue klaksonin. Satria Baja Hitam, di motornya gak ada klakson. Nanti dia pencet tombol rudal, game over. Tapi selain ibu-ibu, kadang kalau di jalan raya gue juga suka kesel sama bocah kecil. Yang suka nyebrang-nyebrang sembarangan, pernah lihat lu? Karena gue pernah tuh kejadian, awal-awal gue baru bisa bawa motor, kan hobinya ngebut-ngebut aja gitu. Pas gue lagi ngebut, ada bocah kecil nyebrang sembarangan. Cuma ngeselinnya pas badan dia sama motor gue posisinya udah deket, dia bukan yang ngehindar malah natap mata gue. Ngajak ribut. Dan itu tatapannya tuh bukan tatapan biasa, tapi tatapan meremehkan gitu, tau gak lu? Jadi pas dia natap gue, alisnya tuh gak kompak. Yang satu naik, yang satu enggak. Gue gak tahu tuh yang satu kenapa enggak naik, mungkin rapotnya merah. Jadi pas dia lagi jalan, ada gua, dia bukannya menghindar malah. Itu mungkin kalau di sinetron udah ada voice overnya. Suara hatinya kedengeran. Lagi jalan. Lu mau nabrak gua? Gua nggak takut. Kata bokap gue ini kan punya kekuatan gerhana. Dan saat ini bakal gue jajal kekuatan itu. Drak, ketabrak. Ya abis posisi gue sama dia kan udah deket. Dia dialognya sepanjang itu, ketabrak. Cuma saat itu sebagai orang yang ngerasa bertanggung jawab, akhirnya gue bawa dia ke rumah sakit. Pas bokapnya datang ngejenguk, gua kira gua bakal diomelin, gak taunya enggak, bocahnya yang diomelin. Bokapnya dari luar nenteng-nenteng botol impusan, ngomel-ngomel ke anaknya. Lu udah gua bilangin jangan main di jalan, masih main di jalan aja lu, dasar bandel, mastur. Namanya mastur dia. Mungkin nama belakangnya Basi, gua gak tahu. Udah gua bilangin jangan main di jalan, masih aja main di jalan, bandel lu. Terus anaknya ngeluh, "Pah, katanya aku punya kekuatan gerhana." Mana? Kok aku coba nggak bisa? Terus bokapnya malah makin marah. Iya lu emang punya kekuatan gerhana, tapi gerhana bulan, ngapain coba siang-siang, Mastur? Tapi itu lama, waktu gue awal-awal baru punya motor. Kemarin juga gue sempat ketemu lagi tuh sama si Mastur di jalan. Tapi sekarang dia udah bener, dia kalau nyebrang nggak sembarangan lagi, nengok kanan kiri dulu baru nyebrang. Cuma mungkin gara-gara habis tabrakan sama gue, otaknya geser kali ya. Jadi aneh gitu. Kan kalau kita nih nyebrang, biasanya nyebrang tangannya gini ya.
Supaya orang yang di depan kita tuh kendaraannya pada berhenti. Kalau si Mastur enggak, dia tangannya enggak gini, tapi gini. Manggil. Itu mungkin di dalam hatinya, ayo tabrak gua. Gua udah kuat. Ini udah malam, no ada bulan. Ayo, ayo, ayo. Tapi serius, gua nggak pernah nyangka bisa tampil di panggung ini. Ini berkat kerja keras dan usaha gua ngejilat panitia. Masa panitia, produser lah. Tapi gara-gara stand up gua jadi bisa tampil di kota-kota selain kota Bogor. Gua pernah tampil di Garut. Nih cowok-cowok pernah ke Garut. Main ke Garut. Di Garut tuh ceweknya cantik-cantik, seger-seger. Gua kalau ngeliat cewek Garut siang-siang, bawaannya pengen gua ajak mandi aja. Seger. Gue juga pernah main ke Bandung. Wah, di Bandung juga sama, ceweknya cantik-cantik. Udah gitu wangi-wangi. Ya wajar sih, Bandung kan emang terkenal dengan kota kembang. Jadi ceweknya wangi-wangi. Gak kayak di Bogor. Bogor kota apa? Kota hujan. Gak enak, ceweknya becek-becek. Halaman rumahnya kan sering hujan. Tapi jujur aja, gue tuh waktu kecil gak pernah punya cita-cita jadi stand up comedian. Karena waktu kecil belum ada. Jadi dulu cita-cita gue standar, gue pengennya jadi penyanyi. Cuma gak gue terusin. Karena gue sadar dirilah. Suara gue ini terlalu berbahaya. Jangankan buat nyanyi, gue celangap aja nyamuk lewat mati. Tapi gue senang dengerin musik dangdut. Beneran, kelihatan lah kalau orang yang suka dengerin musik dangdut kelihatan nih, kulitnya kenceng kayak gendang. Nih kalau yang cowok-cowok ini nih religius nih, mukanya pasti nggak suka dengerin musik dangdut. Lu sukanya dengerin azan maghrib ya? Kulit lu kendor kayak beduk. Tapi salah satu lagu dangdut yang paling gue suka tuh lagunya almarhum Meggy Jet yang judulnya Sakit Gigi. Ada yang tahu nggak? Yang liriknya gini, daripada sakit hati, lebih baik sakit gigi ini. Tuh, gue suka tuh. Karena gue setuju. Buat gue juga daripada sakit hati, mendingan sakit gigi. Sakit gigi mah gampang, tinggal minum obat sembuh. Beli obatnya juga gampang, bisa di warung. Coba kalau sakit hati, liver. Kan gak bisa pakai obat, harus operasi. Operasinya juga ribet, gak bisa di warung. Sakit gigi, kalau nggak bisa pakai obat, masih bisa pakai garam. Masukin ke air, kumur-kumur sembuh. Coba sakit hati, emang bisa pakai garam? Kalau bisa diapain? Taburin di dada. Lu nyembuhin sakit hati, bikin pagar goib. Garam. Dan yang terakhir, kalau misalnya nggak sembuh juga, masih bisa disembuhin pakai koyo cabe. Tempel di pipi seharian, besokannya dilepas, sakit gigi hilang. Coba kalau sakit hati, lu mau nempel koyo di mana? Di dada. Enak kalau cowok, kalau cewek di toket. Sakit gigi nempel koyo seharian di pipi, besokannya dilepas, sakit gigi hilang. Cewek sakit hati nempel koyo di toket seharian, besokannya dilepas, pentilnya hilang. Gimana? Mending kalau misalnya ceweknya itu masih single, coba mamah-mamah muda yang baru punya bayi. Nempel koyo di toket seharian, besokannya dilepas, anaknya mau netes terus komplain. Mama, kok tetenya polos? Terus kata ibunya, maaf nah, mama lagi sakit hati, kamu mau netes ini pakai sedotan. Nama gue Ridwan, terima kasih.